Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan analisis cover. Dan benar ya, sudah lama, benar-benar sudah lama kita nggak bahas cover. Yang mana, bagi yang belum tahu, analisis cover adalah sesuatu yang seharusnya emang ada di channel ini. Jadi, berikut ini adalah cover Color Spread chapter 1183. Dan di sini kita bisa melihat Mugiwara Hajime ada di sini. Dan pertama, apa yang menarik? Satu hal yang menarik di sini adalah kita bisa lihat dari Nami yang memegang peta dan menuju ke arah langit. Lalu ada semprotan kenok upstream dari gajah yang menjelaskan kalau mereka emang sedang menuju ke arah langit. Dan bagian menariknya adalah Luffy di sini berpose yang sama seperti saat di Sky Island waktu itu. Lebih tepatnya setelah Luffy mengalahkan Enel. Lantas, apa yang jadi poin menariknya kemudiannya? Dimana ya, ada banyak hal menarik kalau kita berbicara soal langit. Tapi kalau secara spesifik mengatakan langit, kemudian air, dan peta atau jalan, sebenarnya ada satu hal yang menarik di sini, yaitu jalan legal menuju Sky Island. Yap, bagi yang belum tahu, Luffy waktu ke Sky Island di Pulau Jaya lewat kenok upstream itu adalah jalan ilegal. Karena sebenarnya ada jalur resmi, jalur yang jauh lebih aman pula untuk menuju ke Pulau Langit. Tetapi untuk saat ini tidak ada yang tahu di mana tempatnya jalan legal itu berada. Oda tidak pernah menunjukkannya sama sekali. Tetapi kalau berbicara kemungkinan, dulu sempat ada teori yang menarik bahwa bagaimana Shanks bisa cepat sampai ke Paradise dari New World itu melewati jalur legal ini, jalur awan Pulau Langit yang legal. Nah, jika kita masih berpatokan dengan hal itu, maka asumsinya adalah pintu gerbang daripada jalan legal tersebut menuju Pulau Langit itu berada di New World. Dan sekarang di New World ini bagian mananya yang memiliki aspek tersebut? Air mancur, awan, ketinggian, dan benar itu adalah Elbaf. Selain soal ciri-ciri tadi, ini juga akan cocok dengan Shanks. Shanks dan Elbaf itu udah CS banget. Lalu, di mana itu tepatnya? Yap, di atas, di dekat air mancur itu, alias dunia ketiga di Heavenwood. Dan hal ini pernah kita bahas sebelumnya juga ya. Kalau kalian lupa, gerbang ke Pulau Langit itu bernama Heaven Gate. Jadi, sangat menarik dan sangat cocok banget kalau Heavenwood di Elbaf berhubungan dengan semua itu sebagai jalan legal menuju ke Pulau Langit. Terus, apa yang akan jadi menarik kalau emang di Heavenwood ada jalan menuju ke Pulau Langit? Yap, banyak yang menarik dan kita akan kategorikan dua arah, yaitu siapa yang datang dan siapa yang pergi dari Elbaf. Mungkin Nami di cover ini adalah cluenya, sesuatu yang berada di langit dan Nami tahu ciri tempatnya. Gajah di sini mungkin cluenya juga, suatu tempat yang bisa dipijak dan bergerak tapi berada di langit. Ya, itu benar adalah Weteria. Jadi tentu saja yang datang ke Elbaf nanti lewat jalur legal adalah para satelitnya Vegapunk. Karena ya, jika kalian lupa, terakhir kali kita melihat mereka itu, mereka sedang ingin menuju ke tempatnya Hades. Edison dan yang lainnya membutuhkan resource. Karena itu, mereka langsung menghubungi Hades dan langsung OTW ke sana ke Wateria. Nah, di sini kita nggak tahu ya detail apa yang mereka butuhkan atau tujuannya apa. Namun, kita tahu dari Lilith kalau Lilith mengaku ingin membuat lab di Elbaf. Dan bagaimana jika itu emang rencana mereka semua? Soalnya Lilith mengaku sudah diberitahu soal kematian mereka di Egghead. Dan bagaimana jika ternyata para satelit juga memberitahu Lilith untuk membuat lab di Elbaf? Soalnya Lilith pernah bilang juga soal ngebangkiti Vegapunk yang super clone ini yang pernah datang ke Elbaf sebelumnya itu perlu teknologi.
Pertama, Lilith mungkin bisa memanfaatkan peninggalan di lab yang ada di Elbaf ini yang 3000 tahun yang lalu, tapi tidak ada jaminan semua yang ada di sana berfungsi. Plus juga, alat audisi milik Lilith punya batas limit untuk mengubah energi menjadi energi lain. Jadi untuk menghasilkan listrik di Elbaf, memang diperlukannya datangnya rombongan ini dari Weteria. Soalnya Hades itu ya bisa membuat api melayang di gelembung. Itu seharusnya konsep yang sama dengan Mother Flame, yang mana nantinya seharusnya itu tentu saja bisa jadi pengganti Mother Flame sementara untuk menghasilkan listrik di Elbaf nanti. Dan menariknya adalah selain menangkap api, kita juga tahu kalau Hades punya teknologi menangkap angin ataupun semacamnya. Dan Lilith juga sudah mengatakan kalau di Elbaf ini banyak sekali energi murni. Jadi dengan teknologi dari Westeria seharusnya bisa menangkap energi lebih banyak yang jauh lebih efektif dari audisi yang saat ini udah overheat. Jadi sekali lagi ya, kalau mereka ingin membangun lab, maka cepat atau lambat Edison akan segera tiba di Elbaf melalui jalur legal Pulau Langit atau Heavenwood atau puncak pohon Elbaf. Lalu pertanyaannya, siapa yang pergi? Tentu saja Bonne dan Kuma. Jika Kuma berhasil disembuhkan, janji yang harus dilakukan oleh Kuma adalah mengajak Bonne mengelilingi dunia. Dan satu tempat yang sudah dimention oleh Bonne sejak kecil itu adalah Sky Island. Jadi sewajarnya Bonne akan segera ke Pulau Langit dan paling cocoknya ya lewat sana kan. Kemudian di cover ini ya ada satu kalimat menarik, yaitu make a splash. Dan secara harfiah ya itu artinya membuat percikan, di mana itu terpampang di sini gajah ini menyemprotkan air yang tentu saja itu membuat percikan air. Tapi kalau kita menganggap ini adalah clue, make a splash secara idiom itu bisa berarti membuat sensasi, menarik banyak perhatian, atau menciptakan gebrakan yang mencolok dan sukses. Intinya sesuatu hal baru yang bakal jadi bahasan orang banyak. Nah pertanyaannya, apa itu? Apakah ada seseorang yang datang ke Elbaf melalui jalur tersebut selain Edison? Karena dia mengikuti Edison. Dan kalau kita lihat covernya sekali lagi, sebenarnya aku bertanya-tanya kenapa harus gajah di sini. Karena kalian tahu di SBS volume 95, Oda pernah memberikan pernyataan kalau Uruge, jika dia hewan, itu adalah gajah. Jadi bagaimana nantinya kedatangan Uruge ke Elbaf itu nantinya akan jadi sesuatu yang sangat heboh, make a splash, yang mengejutkan dan juga akan jadi perbincangan. Soalnya tinggal ini orang dari Worst Generation yang belum ada aksinya atau dapat aksi dari Oda. Terakhir kali kita melihat ada Bonne sampai kita mengetahui selak-beluk hidupnya. Nah tinggal Uruge inilah yang belum. Selain itu ya, seperti yang pernah aku bilang sebelumnya, Uruge ini ya termasuk hal yang aneh. Secara fisik atau bentuk sayapnya dia itu ras birka, tapi pas dia kecil itu hidup dengan suku Skypian. Kalau dilihat dari covernya pula, di sini aku nemu satu hal yang menarik. Kalau bagaimana tadi tuh ya, kalau Uruge sama dengan gajah, itu artinya ini Uruge, ini orang tuanya. Uruge terlempar ke Pulau Langit, tepat di Sky Island, di Skypian. Nah pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Dan alasannya itu nantinya mungkin akan sangat mengejutkan. Dan bagaimana jika itu nantinya berhubungan dengan konflik yang bakal terjadi di Elbaf nanti? Yang mana pada intinya adalah di pohon Elbaf, di puncak pohonnya di Heavenwood itu kemungkinan ada jalan legal menuju ke Pulau Langit. Dan akan datang dua tamu, yaitu rombongan Edison dan Uruge. Sementara yang pergi adalah Kuma dan Bonne untuk menjelajahi Sky Island.